Kembali bersama kami, pemirsa, sejumlah warga mengeluhkan tangga jembatan penyeberangan menuju halte bus Transjakarta di kawasan Pesanggerahan Ciledug, Jakarta Selatan. Tangga penyeberangan ini begitu terjal dan banyak anak tangga sehingga cukup menyulitkan warga yang dalam kondisi hamil, membawa balita bahkan lansia. Dan berikut laporan rekan Anissa Rizkia bersama juru kamera Jamie Jasin di halte Pesanggerahan Ciledug, Jakarta Selatan. Pemirsa, di antara 10 jalur langit Transjakarta yang berada di wilayah Jakarta ini, salah satu yang memiliki anak tangga terbanyak di tempat saya melaporkan yaitu di halte JOR yang berada di Ciledug, Jakarta Selatan. Kalau dilihat, ini tadi saya sudah berjalan kaki dari bawah menuju ke atas, ada sekitar kurang lebih 30 anak tangga. Namun pemirsa, ini belum selesai karena masih ada ratusan anak tangga lain yang harus saya susuri untuk bisa naik dan menuju ke halte Transjakarta. Total ada 137 anak tangga yang harus saya lalui untuk bisa menuju ke atas. Dan memang kalau saya lihat di sini selain banyak sekali para pengguna Transjakarta yang harus menaiki satu persatu anak tangga, ini saya lihat belum ada fasilitas ataupun layanan tambahan yang diberikan khusus untuk kaum difabilitas ataupun para lansia. Itu artinya memang keterbatasan akses untuk menuju ke area halte Transjakarta saat ini sangat dibutuhkan begitu ya, untuk penambahan layanan seperti adanya eskalator ataupun lift. Dan masyarakat ataupun pengguna Transjakarta saat ini masih harus melakukan naik secara manual menggunakan tangga yang ada di kawasan halte JOR, tepatnya di wilayah Ciledug, Jakarta Selatan. Hingga siang ini, pemirsa, memang dapat saya gambarkan begitu ya situasi di kawasan akses jalan menuju halte ini sangat sepi karena memang masyarakat lebih memilih begitu ya untuk naik di wilayah lain karena ini sangat melelahkan bagi saya. Ini saya tadi sudah mencoba menaiki satu persatu anak tangga hingga sampai atas nanti. Total ada 137 anak tangga yang harus saya lalui untuk bisa sampai ke halte Transjakarta. Untuk itu, dari para pengguna juga menginginkan agar pemerintah untuk lebih memperhatikan untuk bisa menambahkan akses jalan, terutama untuk bisa menambahkan fasilitas yang ramah disabilitas dan juga ramah untuk para lansia. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia, Jamie Jasin, iNews melaporkan untuk Anda. Ya, pemirsa, ekonomi sulit, warga memilih menahan belanja. Setahun 2 tahun ekonomi tak kunjung membaik, pusat belanja pun akhirnya kena imbasnya. Di mana salah satunya Grand Mall Bekasi, Jawa Barat yang makin sepi dan akhirnya tutup. Grand Mall Bekasi, mall kebanggaan warga kota Bekasi di era awal tahun 2000-an akhirnya tutup setelah kalah pamor dan ditinggal pengunjung. Seluruh tenan dan toko tutup sejak awal tahun ini, termasuk deretan toko pakaian, toko makanan, dan toko elektronik. Sebagian toko bahkan terpasang papan dijual. Hanya ada beberapa ruko di belakang mall yang masih buka, itu pun sepi. Tampak terlihat di sebelah yang kami laporkan ini, di mana sejumlah tenan-tenan pun mulai tutup, tak ada lagi aktivitas di dalam pusat perbelanjaan di kota Bekasi ini. Akibat mal ditutup, ribuan orang yang selama ini menggantungkan hidup dari mal kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Seperti para penjaga toko hingga tukang becak di sekitar mal. Grand Mall Bekasi di Jalan Jenderal Sudirman, Medan Satria Kota Bekasi ini dulunya menjadi tempat favorit warga Bekasi untuk berbelanja atau berlibur bersama keluarga. Namun sejak maraknya toko online, pamor mal ini mulai redup dan mencapai puncaknya 1 tahun terakhir seiring lesunya daya beli masyarakat. Data terbaru Indeks Keyakinan Konsumen IKK pada Juni 117,8 turun dari Maret 121,1. Angka ini mencerminkan pesimisme masyarakat dan lebih memilih menahan belanja.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kembali bersama kami di Sindo Siang, pemirsa, seorang anggota Dewan yang terhormat kembali membuat sensasi hingga viral. Seorang anggota DPRD Gorontalo Utara terekam amatir saat mencibir aspirasi massa yang menggelar aksi di kantor DPRD. Kasihan karyawan-karyawan di Gorontalo Utara yang ada digaji 600.000, 700.000. Kami minta segera dilakukan Deninda Khairunisa, seorang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, menunjukkan gestur diduga mencibir pendemo saat menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD pada Senin kemarin. Tidak memungut apa-apa olehnya. Ia tersenyum sinis dan memanyunkan bibir ketika salah satu orator tengah berpidato menyuarakan tuntutan rakyat. Aksinya itu dinilai publik tidak menghormati masa aksi. Yang kedua adalah bahkan ekspresi Deninda memicu kecaman dari warganet usai video tersebut viral di media sosial. Menanggapi aksinya yang viral, Deninda membantah tudingan mengejek hingga meremehkan pengunjuk rasa. Ia menyayangkan video itu dipelintir sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan memohon maaf kepada publik. Untuk bisa menaikkan upah mereka. Itu kayak malahan mereka yang orang-orang yang Deninda Khairunisa berharap polemik di tengah publik bisa segera mereda sehingga fokus dalam persoalan aspirasi masyarakat. orang ini dan dia bilang Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. ini kalau bukan calo, ya kan? Kita lihat. Kerry Andrianto tidak ajukan nota keberatan atas semua dakwaan. Anak mafia migas Riza Khalid didakwa rugikan negara hingga 285 triliun rupiah atas kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang terus berlanjut. 5 tersangka dihadirkan di PN Jakarta Pusat, salah satunya Kerry Andrianto Riza, anak dari mafia migas kelas kakap Riza Khalid. Bersama 3 tersangka lainnya, Kerry didakwa merugikan negara hingga 285 triliun rupiah. Dalam persidangan, Kerry Andrianto tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas semua dakwaan. Jadi dari 5 terdakwa hanya Pak Agus dan Pak Yogi yang mengajukan eksepsi. Selebihnya tidak mengajukan eksepsi. Menurut kuasa hukum Kerry, keputusan tidak mengajukan eksepsi agar proses persidangan berjalan cepat. Dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, Kerry Andrianto Riza didakwa memperkaya diri hingga 3,07 triliun rupiah. 18 orang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya ayah Kerry, Riza Khalid, yang hingga kini masih buron. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan melaporkan sampai akhir September 2025 APBN mengalami defisit. Hal ini terjadi lantaran realisasi belanja negara yang lebih besar dibanding penerimaan negara yang masuk. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga September 2025 mencapai 1,56% dari produk domestik bruto atau setara 371,5 triliun rupiah. Posisi tersebut melebar jika dibandingkan dengan posisi defisit APBN di Agustus 2025 sebesar 1,35% PDB. Menurut Purbaya, penurunan ini dipengaruhi oleh merosotnya harga komoditas global, terutama di sektor minyak dan gas serta pertambangan yang berdampak pada penerimaan pajak. Tercatat realisasi pendapatan negara hingga Juli 2025 mencapai 1.863,3 triliun rupiah atau turun 7,2% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2.008,6 triliun rupiah. Meskipun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu secara nominal, tekanan ini terutama bersumber dari penurunan harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan perpajakan, khususnya di sektor migas dan tambang. Sementara itu, realisasi belanja negara juga mengalami penurunan dari 2.251,8 triliun rupiah menjadi 2.234,8 triliun rupiah per Juli 2025. Dengan kondisi tersebut, keseimbangan Premier mencapai 18 triliun rupiah.